Saya Isruri Julivania Nugroho Warsito SPD, merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan tahun anggaran 2023-2024 LPTK Universitas Negeri Manado. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi seni grafis dengan tujuan pembelajaran melalui video pembelajaran dengan model PJBL. Peserta didik diharapkan mampu berkarya seni grafis batik ekoprint secara individu dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya merupakan guru seni budaya di SMP Negeri 1 Labuan Badas, Kecamatan Labuan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 Angkatan 3 tahun 2023 di instansi tempat saya mengajar SMP Negeri 1 Labuan Badas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syakran. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru. Silakan duduk, ketua kelas silakan bikin doanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa karena di awal pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Mira. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu absen dulu ya. Mira, Hadir Ibu. Rizky, Dinda, Hadir Ibu. Auga. Ada Ibu. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah kita sudah diberikan kesehatan untuk selalu datang ke sekolah dan belajar seni budaya. Oke, baik. Kita mulai dulu dengan dialog kita. Silakan berdiri. Itu 1, 2, 3. Dunia lupa, lupa dunia. SMP Negeri 1
Oke, baik. Hari ini sesuai dengan janji kita minggu lalu bahwa hari ini kita akan praktek berkarya seni grafis. Sudah bawa alat bahannya? Baik. Berkarya seni grafis seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu bahwa kita akan membuat batik ekoprint. Sebelumnya kita Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi melalui video pembelajaran, Ibu mengharapkan kalian nanti mampu berkarya seni batik ekoprint secara individu ya, dengan tanggung jawab dan penuh rasa percaya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita lihat dulu video berikut ini. Silakan kalian amati ya. Everywhere I go, I keep a picture in my wallet like she's the only one I got. And I'm pushing the girlfriend I never seen. Dari video itu kalian apa yang kalian lihat? Batik. Batik itu kalian seni rupa juga bukan? Ya. Termasuk ya karya seni rupa. Karena dia termasuk karya seni rupa dua dimensi. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya, apa batik itu termasuk dalam karya seni grafis? Saya Bu. Ya, karena batik itu dibuat dengan cara dicetak. Oke, jadi batik itu termasuk ya dalam seni grafis. Jadi jawabannya itu. Aplaus dulu buat Rizka. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya, kan tadi berarti si batik ini termasuk dari karya seni grafis. Tapi kalau dari video yang kalian lihat ini karya batik ya. Tahu nggak bagaimana sih cara membuat batik tersebut? Ada yang tahu? Saya kan pernah nonton di internet. Nah, pas saya nonton di internet itu yang setahu saya itu dikukus Bu, karena saya lihat dikukus. Terus tidak lupa juga ditambahkan daun-daun untuk motif batiknya. Oke, aplaus dulu buat Dinda. Baik, kata Dinda kalau batik tersebut dibuat dengan cara dikukus. Iya, dikukus lalu digunakan daun sebagai sekali ya, Dinda. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam tentang batik ekoprint, Ibu sama Dinda mengingat-ingat materi yang minggu lalu ya. Kita tahu kita sedang mempelajari tentang materi seni grafis. Apa sih itu seni grafis sebenarnya? Ada yang tahu? Ya, Mira. Seni grafis adalah karya seni rupa rudimentara yang menggunakan teknik tema. Oke, berarti seni grafis adalah karya seni rupa dengan menggunakan teknik semua. Yang tadinya bahwa seni grafis itu adalah seni murni, tapi dengan perkembangan zaman, maka seni grafis itu merambah ke seni terapan. Seperti yang kita lihat tadi, yang contoh yang tadi ada baju batik, itu merupakan seni terapan. Karena baju memang batik bisa dipakai ya, seni terapan bisa dipakai. Oke, selanjutnya yang kita ingat-ingat ada beberapa jenis teknik dalam berkarya seni grafis. Ada yang bisa katakan? Ada berapa jenisnya? Ada? Katakan yang pertama, yang bisa bantu Ibu ya, silakan Fatih. Cetak datar, kemudian cetak tinggi, cetak dalam, kemudian iya, berarti kalian masih ingat pelajaran yang minggu lalu. Aku dulu buat kalian ya. Oke, sesuai dengan jenisnya. Jenis berkarya seni grafis itu kan ada 4 tadi. Yang pertama cetak tinggi, kemudian cetak dalam, kemudian
kemudian cetak data, kemudian cetak saring atau apa sih contoh kalian cetak saring atau cetak tembus? Sabar. Kalau contohnya cetak tinggi apa? Stempel. Berarti kalian masih ingat. Baik. Selanjutnya silakan kalian amati video berikut ini ya. Baik, jadi itu video tadi proses apa? Proses membuat batik ekoprint. Jadi batik ekoprint ini salah satu karya batik yang produksinya itu menggunakan bahan-bahan alami dari daun, bunga, bahkan umbi-umbian. Jadi proses pewarnaannya itu dari bahan alami. Itu yang membedakan batik ekoprint dengan batik-batik yang lain, karena bahan pewarnanya itu dari bahan. Kemudian batik ekoprint seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Dinda. Tadi katanya kalau Dinda sudah pernah melihat di internet ya, proses pembuatannya ada dikukus seperti dikukus itu daunnya. Jadi teknik dalam membuat batik ekoprint itu ada 3 macam. Yang pertama yang namanya teknik kondi, yang kedua ada yang disabar ibu, teknik steaming, kemudian yang ketiga blanket. Baik. Untuk yang pertama teknik kondi. Kalau teknik kondi itu dia dengan cara dipukul, jadi dia hasil warna dari daunnya itu dihasilkan dengan cara dipukul atau tekanan yang didapatkan dari pukulan itu. Jadi dia mengeluarkan, jadi si daun mengeluarkan warnanya yang sudah ditempel di atas. Itu namanya teknik iron blanket. Namanya teknik iron blanket berarti kita harus membuat selimut sesuai dengan namanya. Ya sama dengan teknik steaming, sama seperti yang dikatakan oleh Dinda, bahwa itu dia dikukus. Tapi bedanya dengan teknik steaming, iron blanket itu harus kita punya selimutnya. Jadi selimutnya yang diberi warna dulu, kemudian diselimuti hasil yang kata daun yang sudah dikata, kemudian digulung. Kita lihat. Yuk simak keseruannya. Hai sahabat lambat air, kali ini kami kedatangan ibu cantik dari Sukoharjo, datang langsung ke tempatku khusus untuk belajar ekoprint selama 2 hari. Kali ini kita belajar teknik kukus atau steaming, dan ini dia hasilnya. Oke, bisa dilihat ya. Jadi dia di situ ada selimutnya. Jadi selimutnya itu yang diberi warna, kemudian diselimuti yang kain yang sudah dicatol
Jadi yang satu itu dia lebih pekat rasanya, yang satu lebih serang, lebih cerah. Jadi Iron Blanket itu yang satu ada warna dasarnya, tapi dia sama-sama itu. Kemudian teknik yang ketiga itu yaitu tadi teknik steaming. Kalau tadi Iron Blanket itu ada selimutnya, kalau steaming tidak ada. Jadi setelah daun dibakar dan rasain, kemudian langsung digulung. Bedanya dengan teknik steaming, nanti kalau di teknik steaming itu airnya lebih berwarna. Kalau di teknik steaming biasa, kalau di air blanket lebih berwarna. Kalau di steaming biasa dia berwarna. Jadi amannya, dengan seperti kalian lihat contoh dari video ini, hasilnya seperti ini kalau di steaming. Jadi lebih sama dengan tondi. Bedanya lagi kalau steaming warnanya lebih gelap seperti warna coklat. Dan kalau di founding itu warnanya lebih segar. Iya, warnanya hijau. Kalau daun hijau biasanya dia akan jadi hijau. Kalau bunganya ungu dia akan jadi ungu. Tapi kalau di steaming belum tentu, ya belum tentu kalau bunganya ungu akan jadi ungu, warnanya belum tentu, pasti akan berbeda karena uap panas. Nanti yang dihasilkan warna akan berbeda. Oke, sudah didengarkan. Jadi ada 3, coba diulangi. Siapa yang bisa mengulangi teknik apa saja? Saya Ibu. Ya. Yang pertama ada teknik steaming, yang kedua ada pounding, yang ketiga Iron Blanket. Oke, tepat sekali jawaban dari Mira. Beri aplaus dulu buat Mira. Jadi untuk selanjutnya berarti kita akan menentukan teknik berkarya seni yang akan kita lakukan hari ini. Ya, kita lakukan hari ini sebelum kalian melakukan berkarya seni gratis, ekoprint, Ibu akan bagikan dulu LKPD untuk hari ini. Silakan diperhatikan LKPD-nya. Baik. Baik, silakan dilihat LKPD-nya. Nanti akan Ibu berikan instruksi tentang pengisian LKPD-nya. Karena hari ini kita akan berkarya batik ekoprint sesuai dengan yang kalian bawa. Tadi kan Ibu sudah kalian sudah melihat bagaimana sih pembuatan batik ekoprint. Ada 3 teknik yang dilakukan. Dari kalau sekarang kalian menganalisis dari alat-alat yang Ibu minta bawa dari rumah. Nah, kira-kira ini pakai teknik apa sih? Kita mau buat ekoprint pakai teknik apa? Pounding. Karena Ibu suruh buat alat pengukur. Kemudian apa? Bunga jelas, daun jelas, alatnya. Kemudian katakan atau talenan. Terus apa lagi? Plastik. Itu alat-alat yang kita butuhkan. Kita akan membuat batik ekoprint di tote bag namanya. Ini kainnya jenisnya goni ya. Silakan dibagikan. Ibu bisa bagikan.
Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan membahas tentang agenda ya. Jadi menurut kalian ini Ibu sudah membuatkan agenda, jadwal kita membuat batik ekoprint dengan teknik. Jadi karena kita mengerjakan teknik coding, jadi tidak untuk membuat buku yang panjang ya. Jadi itu untuk 2 jam pelajaran ini di saya. Jadi hari pertama ini kita langsung proses berkarya. Kemudian besok dari Selasa 1 jam pelajaran kita pakai untuk presentasi. Bisa begitu? Oke, jadi semangat ya jadwal kita untuk hari ini kita berkarya dulu sampai selesai. Karena nanti ada proses skripsi juga. Kemudian nanti hari kedua kita akan presentasi karya. Oke, nanti presentasi karyanya sekalian untuk membuat pameran virtual. Jadi kalian membawa hasil dari Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memberitahu kalian cara mengisi APD yang sudah Ibu bagikan tadi. Jadi nanti setelah berkarya seperti batik ekoprint, kalian membuat batik ekoprint, nanti kalian akan mengisi APD sesuai dengan yang kalian buat. Karena ini individu ya, jadi APD-nya individu. Jadi nanti kalian tulis karya itu maksudnya karyanya siapa, namanya, kemudian kelas, ya. Nama kalian, kemudian kalian tulis di kolom utama itu bahan media dan langkah pembuatan. Kalian tulis di situ langsung alat media apa, medianya apa, dan langkah pembuatan. Jadi kemudian setelah itu kalian dari langkah pembuatan yang kalian tahu, kalian bisa menuliskan jenis seni grafis yang mana, teknik seni grafis yang mana si batik ekoprint ini. Oh ya maksudnya ya, dan jenis teknik dalam seni grafis itu ada 4. Nah, si teknik founding ekoprint ini termasuk dari jenis yang mana? Apakah cetak dalam, apakah cetak tinggi, cetak datar, atau cetak statik? Kalian tuliskan di alasannya, kemudian kalian sebutkan di keunggulan dari batik ekoprint. Jadi kalau ketiga kalian tulis di situ keunggulannya kira-kira batik ekoprint dari batik-batik yang lain itu kelebihannya apa sih? Yang membuatnya lebih baik dari batik lain, kan batik printing yang lain. Kemudian yang selanjutnya kalau selanjutnya itu kelemahannya itu apa sih? Si batik ekoprint ini kira-kira menurut kalian itu kelemahannya apa nih? Kalau selanjutnya yang terakhir itu kalian tuliskan apa sih yang kesulitan yang kalian temui selama berkarya batik ekoprint. Paham ya? Jadi ditulis sesuai dengan karya kalian. Nanti dikumpulkannya itu besok. Oke, saat presentasi kalian. Boleh ya? Ya Bu. Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Tidak ada? Tidak. Jadi jelas semua ya. Oke, kita akan praktek di outdoor atau di luar ya, di kursi halaman sekolah kita. Jadi siapkan alat dengan kalian, bawa alat dengan kalian. Nanti di luar kalian bisa berduduk berkelompok, satu kelompok isinya 5 orang ya. Ya Bu, 4 orang. Jadi 4 orang. Nanti kalian di kelompok kalian itu ada berapa orang tadi yang sudah menonton? Ada 4 orang. Silakan berpencet. Mira, Rizky, Rizka, dan Dinda silakan berpencet untuk menjadi tutor teman kalian. Baik, silakan. Ayo disiapkan, silakan keluar.
Baik. Ibu akan berikan sedikit untuk teknik founding itu bukan dari kerasnya kalian mukul ya, tapi konsistensi. Jadi untuk tiap bukan harus tidak harus kencang-kencang memukulnya, tapi konsistensi dan tidak sama satu daun dengan yang lainnya, karena setiap daun berbeda, pigmennya berbeda. Kalian dicoba ini. Oke, silakan. Aku akan memberikan kemarin bahwa hari ini kita akan mempresentasikan atau menguji hasil karya batik ekoprik yang sudah kalian buat kemarin ya. Sudah selesai? Sudah. Coba ibu mau lihat hasilnya. Wah. Oke, bukan support buat kalian. Bagaimana rasanya? Sangat memuaskan. Oke. Baik.
maju. Oke. Rizka, Rizky, dan siapa lagi? Siapa lagi? Oke, Mira. Silakan beri aplaus buat teman kalian. Sudah diperlihatkan di bawah. Oke, ini dia hasil karyanya, diperlihatkan dulu kepada teman-temannya. Bagaimana teman-teman? Bagus ya. Silakan satu persatu, mungkin dimulai dari Mira dulu. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Gusti Aidina Maria Putri. Saya akan mempresentasikan berikut batik ekoprint. Pertama-tama, alat yang dibutuhkan adalah talenan, anak cobek, dan plastik. Bahan-bahannya bunga, daun, dan tote bag. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menyusun bunga dan daun di atas tote bag. Kemudian memasukkan talenan di dalam tote bag. Ketiga, memberikan alas plastik di atas bunga dan daun. Dan yang terakhir, mengetuk pelan bunga dan daun hingga tercetak pada tote bag tersebut. Karya batik ekoprint ini termasuk merupakan jenis cetak datar karena sesuai dengan teknik pembuatannya, penggunaan permukaan datar dan menggunakan klis. Di sini klisenya adalah daun dan bunga. Keunggulan dari batik ekoprint ini adalah bahan yaitu bunga dan daunnya mudah didapatkan karena berada di sekitar kita. Kelemahan dari batik ekoprint adalah tidak semua bunga dan daun dapat menyerap dengan baik dan dapat menghasilkan karya yang bagus. Kesulitan atau hambatan yang dialami saat pembuatan adalah ketika mengetuk-ketuk bunga dan daun mudah goyang, dapat pindah tempat sehingga membuat hasil yang buruk. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu buat Mira. Selanjutnya, Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, Rizka Damayanti dari kelas 9H. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah karya batik ekoprint saya. Ya. Dalam pembuatan ekoprint ini kita membutuhkan alat dan bahan. Alatnya ada pemukul, plastik, dan talenan. Bahan-bahannya ada tote bag, daun-daunan, dan bunga. Langkah pembuatannya adalah siapkan semua bahan, lalu tata daun dan bunganya dengan baik. Setelah ditata dengan baik, lanjut ditotok dengan alat pemukulnya. Karya batik ekoprint dalam jenis seni grafis ini menggunakan jenis cetak datar. Keunggulan batik ekoprint adalah keunggulannya dia sangat mudah dibuat dan mudah didapatkan bahannya di sekitar kita. Kelemahan batik ekoprint adalah warnanya yang mudah pudar dan kesulitan dan hambatan pembuatannya sulit dalam menatanya, banyak mengeluarkan tenaga dalam menotok-notok dan warnanya kurang pigmentasi. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi buat Rizka. Silakan selanjutnya maju sedikit Rizky. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Destina Sapitri, saya dari kelas 9A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari batik ekoprint yang sudah saya buat. Nah, alat dan bahan media langkahnya adalah yang pertama ada alat yaitu tatakan dan alat pemukul. Yang kedua adalah bahan-bahan yaitu daun-daunan dan bunga. Yang ketiga medianya adalah tote bag dan langkah-langkah yang dibutuhkan adalah yang pertama siapkan alat dan bahan, tata daun dan bunga di tote bag. Yang ketiga, letakkan plastik dan mulai memukul daun sampai warnanya keluar atau pigmentasinya keluar. Nah, yang keempat adalah lalu dijemur jika sudah selesai agar lebih awet. Karya batik ini yaitu masuk dalam karya seni grafis jenis cetak datar karena sesuai dengan teknik penggunaan cetak datar yang permukaannya datar dan menggunakan klis berupa daun dan bunga. Nah, apa sih keunggulan batik ekoprint? Yang pertama, bahan yang digunakan alami dan mudah ditemukan.
waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama dan bahan-bahannya tidak terlalu mahal. Nah, kelemahan batik ekoprint adalah karya yang dibuat akan mudah luntur karena menggunakan bahan-bahan yang alami. Lalu, kesulitan dan hambatan saat saya membuat karya ini yaitu mudah lelah karena cara pembuatannya yang membutuhkan tenaga lebih, yaitu dengan cara memukul-mukul. Lalu terdapat juga daun-daunan yang tidak keluar warnanya atau pigmentasinya kurang keluar. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas presentasinya. Baik, kita sudah lihat semua karya dari teman-teman kalian sudah dipresentasikan juga. Karyanya kalian bagus sekali. Puas buat kalian semua. Mengapresiasi semua karya-karya kalian. Ternyata ibu di luar ekspektasi ibu, ternyata karya-karyanya luar biasa ya. Ini bisa kita jual ya. Jadi kita jual sama-sama. Oke, kami ya menurut ibu karya kalian bagus. Oke, jadi di materi ini seperti biasa kita akan memilih satu peserta didik yang terbaik, yang paling aktif. Siapa yang paling aktif selama pembelajaran di materi seni grafis? Indah. Oke, plus dulu buat Indah. Pasti sudah aktif dan semoga mengikuti pembelajaran yang baik. Untuk karya terbaik itu dari mata kalian, dari sudut pandang kalian sih. Sekarang ya. Sekarang sudah kalau ini oke, plus dulu buat Rizka. Kemudian ya, jadi sudah kita lihat bahwa batik ekoprint termasuk dari karya seni rupa yaitu seni grafis. Karena dia dibuat dengan cara dicetak. Dan dia dicetak dari bahan. Jadi kita akan mengambil kesimpulan, bisa disimpulkan dari keunggulannya. Keunggulannya coba Rizka, keunggulannya dari batik ekoprint apa? Udah dibuat. Terus Rizky, bahan-bahannya sudah didapatkan. Kemudian apalagi dia karena bahan-bahan mudah didapatkan sehingga dia mudah dibuat dan waktu pembuatannya relatif cepat. Dia bisa dilakukan. Kalau kekurangannya apa dari batik ekoprint? Iya, warnanya mudah-mudah karena dia terbuat dari bahan pewarna alami. Dan bahan pewarna alami itu tidak berhubung pigmentasinya untuk bertahan lama, tapi bisa dimudahkan atau diakali dengan fiksasi di bagian akhir nanti kita kemarin itu nanti fiksasi itu dengan air tawas yang sifatnya dia mengikat, jadi lumayan bisa teratasi. Oke. Kemudian apa sih kesulitannya kalian selama berkarya batik ekoprint itu apa? Bapaknya itu karena dia digunakan dengan kain dipukul ya, jadi menggunakan tenaga dan solusinya agar besok jika kita membuat batik ekoprint lagi kita harus membuat jadwal yang tidak harus hari itu selesai. Kalau bisa dilakukan keesokan hari. Batas maksimalnya 3 hari ya, karena 3 hari warna dari yang dihasilkan dari daun yang satu yang telah dibuat itu akan pudar agar lebih cepat direndam dengan air 3 hari ya, jadi bisa diperpanjang gitu. Oke, jadi menyenangkan dan membuat batik ekoprint terima kasih kalian. Jadi pembelajaran untuk seni grafis kita lakukan dengan berkarya batik. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi baru yaitu pameran.
siapkan, kita akan belajar di rumah ya. Masuk ke materi. Jadi kita sudah ada di penghujung pertemuan kita. Sebelum kita tutup, Ibu ingin minta maaf saudara-saudara apabila dibuat pelajaran seni tidak semua. Ya, silakan ditutup. Ketua kelas berjawaban dulu. Assalamualaikum